Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video lagi nih teman-teman. Dan video kali ini yang mau aku lihat, ini tuh ada sebuah video berjudul Terancam Mangkrak, Siapa yang diuntungkan? Sisi gelap mega proyek IKN warisan Jokowi. Katanya ini ada sisi gelap dari proyek IKN teman-teman. Aku nggak tahu nih, aku soalnya belum lihat juga video seperti apa. Kira-kira sisi gelapnya seperti apa ini nanti mega proyek IKN. Sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi terus kita lihat dulu video kali ini. Langsung ya kita play dulu, kita lihat. Oke, ini dia videonya. Untuk video original, teman-teman langsung aja deh klik linknya, aku selipkan di deskripsi video aku. Atau Gen Alpha yang katanya punya problem yang gak habis-habis. Kata problematik juga bisa disebutkan dengan ibu kota negara baru atau IKN di Kalimantan. Di tengah tahun kemarin, tepatnya di bulan Juni, Indonesia itu sudah gempar dengan berita kepala otoritas IKN dan wakilnya Istana umumkan, belum aku baca. Sekarang, pada bulan kemerdekaan ini, kisah problematik lain juga masih menghinggapi IKN. Contohnya, Paskibraka Aceh sempat diberitakan dipaksa lepas izin. Wah. Kemudian, Geram, sewa kan? mobil mewah yang harganya super bengkak sampai jadi meme di mana-mana. Kalau siapa tahu, mobil yang disewa mah bisa join kayak Super Power Ranger. Super Ranger. Fortuner. Keren guys, ya langsung guys. Belum lagi tentang kedatangan influencer ke IKN yang banyak diasumsikan untuk memenangkan hati para fans influencer tersebut. Padahal tentu banyak yang menginginkan kalau yang diajak Pak Jokowi bukan influencer, tapi para akademisi ya, atau ahli yang bisa memperbaiki situasi IKN. Pokoknya nggak bisa dipungkiri lah ya, itu sudah diberitakan telah memakan dana ratusan triliun rupiah. Memang sangat problematik. Padahal tidak dipungkiri juga, kita sempat bahagia mendengar kalau IKN akan pindah ke Kalimantan supaya pembangunan lebih merata, tidak di Jawa aja. Nah, hari ini mari kita membahas IKN lebih jauh dan segala kontroversi yang kita lihat ya. Tapi kemarin aku sempat kesel juga yang ada isu berita tentang pemindahan ibu kota negara tentu saja bukan cuma datang dari Jokowi, menelisik sejarah. Hal ini pertama kali muncul dari Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, namun tidak tercapai. Setelah lama terkubur, niat ini diseriusin oleh Presiden Jokowi yang mengungkapkan rencananya sejak 29 April 2019. Saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Pada 18 Januari DPR 2022, disahkanlah Undang-Undang IKN oleh DPR dengan menunjuk wilayah Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru Republik Indonesia dengan nama Nusantara atau Ibu Kota Nusantara alias IKN. Alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang diungkapkan itu setidaknya ada beberapa yang paling santer dibicarakan. Pertama, kemampuan Jakarta yang dianggap tak mampu menopang beban sebagai ibu kota administratif dan juga kota bisnis Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kepadatan penduduk dan juga kemacetan yang terjadi. Kedua, ada isu lingkungan yang ada di Jakarta. Banjir sudah bukan hal baru kalau di ibu kota negara tersebut. Ketiga, tentu saja narasi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa lebih optimal terdistribusi kalau IKN ada di Kalimantan. Ya, alasan yang memang cukup masuk akal. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di luar Jawa, tentu senang kalau pembangunan tidak lagi Jawa sentris. Kesenangan dari kabar kalau IKN akan pindah, sayangnya tidak berlangsung lama. Karena pengesahan Undang-Undang IKN langsung menuai banyak polemik, mulai dari pengesahannya yang sangat dikebut,
Undang-undang ini dikerjakan DPR dari awal Desember dan sudah sah di pertengahan Januari atau cuma butuh waktu 43 hari. Banyak yang bilang kalau undang-undang ini sangat prematur, termasuk pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bahkan menilai kalau naskah akademik RUU IKN tidak lebih dari skripsi mahasiswa S1. Nah, makanya sifat prematur dari undang-undang ini membuatnya sering mendapatkan ajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai elemen. Mulai dari mantan penasehat KPK, tokoh politik hingga tokoh agama. Namun sayang, MK ini selalu menolak uji materi tersebut. Padahal, harusnya kalau memang undang-undang ini tidak prematur, maka kenapa tidak uji materi dilakukan untuk memperlihatkan ke masyarakat kalau undang-undang IKN memang matang? Uji materi tentang Undang-Undang IKN tentu bukan satu-satunya yang menjadi polemik atas pertunjukan ibu kota negara baru. Namun, tentu saja masih ada beragam polemik lain yang menyelimuti isu tentang ibu kota negara baru. Mulai dari desain yang pernah di-spill oleh user X @Melanie_Puccino yang membeberkan kalau mantan kantornya pernah menang sayembara desain IKN dengan nilai fantastik mencapai 2 miliar rupiah. Mengagetkannya, desain pemenang sayembara ini malah tidak digunakan. Padahal sudah dimenangkan karena dianggap ideal. Setelah tidak digunakan, pemerintah malah menunjuk Nyoman Nuarta yang merupakan seorang pematung untuk mendesain Istana Garuda. Desain Nyoman Nuarta ini nyatanya menuai banyak respon yang tidak disangka. Contohnya, pada Agustus ini, di mana Istana Garuda akan digunakan untuk upacara, tidak jarang desain istana disamakan dengan karakter OG and the Cockroaches. Selain desain, ada juga masalah pembiayaan dari IKN yang tidak kunjung jelas. Di awal tadi sudah disinggung kalau IKN ini butuh dana fantastis hingga lebih dari 400 triliun rupiah. Pada awalnya, pemerintah sangat optimis kalau pembiayaan IKN tidak akan menggunakan APBN karena mengharapkan dana dari investor asing. Tapi sayangnya, hingga Agustus 2024 ini, IKN yang sudah menelan biaya mencapai 140 triliun rupiah, malah lebih banyak didanai oleh APBN. Setidaknya ada 84,5 triliun rupiah dana APBN yang telah digelontorkan untuk IKN. Persoalan investor asing, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat bersama DPR sudah mengungkapkan kalau investor asing belum ada yang masuk karena pengerjaan IKN masih di tahapan ring 1 yang merupakan ruang perkantoran. Investor asing baru itu akan masuk di tahapan kedua nanti. Nah sayangnya, dalam rapat bersama DPR tersebut, hal penting seperti MOU dari perusahaan mana saja yang sudah diterima pemerintah malah mau dibahas informasi sambil makan-makan. Nah, pertanyaan saya itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis. Ada ruang yang saya bisa pakai untuk jawab tertulis, jadi mohon juga kalau bisa diizinkan Pak Dedi ya supaya bisa kalau perlu nanti Pak Menteri, kalau perlu nanti kita bahas secara khusus. Boleh sambil makan informal tapi serius boleh. Padahal tentu saja sebagai rakyat kita mau tahu sudah ada berapa investor asing yang fix ke IKN. Nah sebab hal penting seperti investasi asing tadi mau dibahas informal, makanya banyak nih narasi yang meragukan kalau adanya investor asing di IKN. Salah satunya datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira Adinegara yang menyatakan kalau para investor masih ragu dengan detail rencana pembangunan IKN, apalagi masih ada beragam proyek pembangunan besar di Jakarta, seperti perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya yang juga butuh investasi besar. Nah tentu, investor asing malah lebih memilih untuk berinvestasi di Jawa yang lebih jelas untungnya ketimbang di IKN, yang masih belum jelas. Tapi ya semoga aja investor asing beneran ada di IKN ya. Kalau tidak, anggaran dari pembangunan IKN bisa membuat anggaran membengkak yang berdampak pada beban ekonomi dan juga utang negara yang makin menumpuk. Tak cuma soal uang, ada lagi nih masalah lainnya terkait lingkungan dan juga penggunaan lahan. IKN yang dibangun di atas hutan Kalimantan tentu memberikan ancaman deforestasi besar yang bisa merusak ekosistem lokal. Lebih parah lagi, persoalan lahan. Sejak revisi Undang-Undang IKN pada Oktober 2023,
ada banyak poin yang dinyatakan bermasalah. Salah satunya adalah hak guna lahan yang mencapai 190 tahun yang katanya untuk menarik investor. Lama dari hak guna lahan ini tentu mengerikan ya, karena lebih parah dari masa kolonial. Di mana Belanda itu cuma memberikan HGU selama 75 tahun. Konflik lahan lain yang terjadi juga termasuk perampasan ruang hidup dari warga adat setempat. Pada Maret 2024, Wah, banyak warga banget ya. Pemaluan menjadi geger karena munculnya surat peringatan untuk warga setempat atas pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Wah, Warga bahaya. disuruh mengosongkan rumah 7 kali 24 jam. Hal ini Wah. tentu saja mengagetkan berbagai pihak Jelas dong, lah. utamanya untuk suku Mereka udah Balik tinggal dan di suku situ, Pasir yang paling merupakan masyarakat ngusir adat aja. yang sudah lama tinggal di sana sebelum proyek IKN dimulai. Ketakutan penggusuran oleh proyek IKN ini sebenarnya beralasan karena beragam kisah ganti rugi yang dianggap tidak jelas. Contohnya, kisah Bapak Sibukdin, seorang kepala adat suku Balik yang terpaksa memberikan lahannya untuk proyek IKN, di mana Terpaksa, uang guys, ganti ruginya terpaksa. malah tidak cukup membeli lahan baru. Fakta seperti ini jelas meresahkan bagi mereka yang berpotensi digusur. Dengan begitu banyaknya hal problematik yang dituai IKN, pernyataan besarnya, siapa yang ingin tinggal di IKN sekarang? September mendatang, direncanakan gelombang pertama untuk PNS pindah ke IKN. Hah? Setidaknya ada lebih dari 11.000 PNS yang akan dikirim Wah, ke ibu kota bahaya nih, negara baru. bahaya. Sayangnya, meski sudah dijanjikan beragam hal, banyak PNS yang ogah pindah. Ya, Hal ini ngapain? sebenarnya memiliki alasan yang jelas, di mana penunjang kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan juga pengelolaan Itu sampah masih baru belum ya. rampung. Nah, bukan cuma PNS nih, tapi anggota DPR yang ikut mengesahkan undang-undang IKN juga tidak ingin pindah dan malah Oh. mengusul Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Sikap DPR ini memang membuat bingung banyak Bingung, orang udah ya. Harusnya ditantangin kan ngesahkan ya. DPR ini semangat untuk pindah ke IKN. Nggak mau pindah, Proyek gimana besar tuh? ini loh yang mereka sahkan sendiri. Mm-mm. Nah, berbagai kontroversi dari IKN sudah kita bahas. Hal ini pun membuahkan pertanyaan lanjutan. Apakah IKN akan dilanjutkan oleh Prabowo Prabowo. dengan melihat seluruh masalah di dalamnya? Saat ditanyai di depan Jokowi, Prabowo bilang kalau dia akan tetap melanjutkan, namun tidak untuk dipaksakan. Oke. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang ya. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Statement ini memperlihatkan kalau Prabowo dalam kegalauan besar Galau, persoalan guys. IKN. Nah, itu dia videonya ya. Ada berbagai kontroversi dengan IKN ini, teman-teman. Contohnya itu kayak DPR yang mengesahkan kan, tapi dia nggak mau pindah ke sana. Kayak gimana tuh? Gimana ASN di seluruh Indonesia ini mau pindah ke sana gitu? Waduh, parah ini ya. Pak Prabowo pun galau, ya galau lah. Tapi kalau ini mega proyek IKN nggak dilanjutkan, ya berarti ya sampai sini aja gitu ya. Jadi nggak jadi IKN itu yang wah gitu ya jadinya, justru menghabiskan biaya yang banyak banget lagi. Bahaya itu. Ternyata belum ada juga investor luarnya guys, masih tadi udah kepake APBN ya. Jadi banyak sisi gelapnya ya, kontroversinya dengan IKN ini. Tapi yang aku paling kesal itu yang kemarin, yang HUT atau hari kemerdekaan kemarin yang diadakan pertama kali di IKN. Itu banyak berita kan, yang berhijab itu, yang pas kibrakanya itu yang berhijab tuh disuruh lepas. Itu nggak banget sih menurut aku ya. Selama ini kayak nggak ada di aturannya kayak gitu. Katanya sih untuk menseragamkan, tapi secara nggak langsung mereka itu, ngerti nggak sih, lagi pokoknya aku kesel banget kemarin.
yang pas Kibraka yang berhijab terus lepas tuh, pokoknya kesel sendiri sih guys, karena ini kewajiban wajib bagi muslimah make hijab gitu ya, tapi disuruh lepas. Tapi kemarin ada aku yang ada salut yang orang kemarin tuh yang orang Minang ya, yang nggak jadi karena dia nggak mau lepas hijab. Luar biasa banget. Nah teman-teman, mungkin kali kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Yang lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.